Baik, kali ini Bapak Ibu kita akan bahas soal nomor 1140 sampai 1144. Kita mulai dari soal nomor 1140. 1140 ini berkata bahwa apakah sin 4x sama dengan 0,5 mempunyai penyelesaian 4 kali lebih banyak dari sin x sama dengan 0,5 pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau iya, buktikan. Nah, Bapak Ibu di sini jelas pertanyaannya dia minta membuktikan apakah sin 4x sama dengan 0,5 itu mempunyai penyelesaian 4 kali lebih banyak dari sin x sama dengan 0,5. Nah, untuk membuktikan apakah persamaan sin 4x sama dengan 0,5 ini memiliki 4 kali lebih banyak penyelesaian daripada sin x sama dengan 0,5 pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, maka kita perlu melakukan beberapa langkah seperti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, kita bandingkan dulu Bapak Ibu. Langkah-langkah pembuktiannya adalah hitung penyelesaian untuk sin x sama dengan 0,5. Nah, dari identitas sinus, seperti yang kita ketahui bahwa x sama dengan 30 derajat ditambah n kali 360, dan x sama dengan 150 derajat ditambah n kali 360. Nah, 150 derajat ini dapat dari 180 dikurang 30, sehingga dapatlah 150 derajat. Di mana n ini adalah bilangan bulat. Nah, seperti yang sudah dicoba pada soal-soal sebelumnya, kita masukkan nilai n dengan nilai-nilai yang sesuai. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai n dengan angka 0. Sehingga pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, jawabannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi kalau dimasukkan 0, maka didapatlah 30 tambah 0 kali 360, hasilnya 30. Kemudian 150 ditambah 0 kali 360 itu juga 150. Jadi ada dua jawaban di sini. Jumlah total penyelesaian untuk sin x sama dengan 0,5 dalam interval 0 sampai 360 derajat itu adalah 2. Jelas di sini cuma dua jawaban. Kenapa tidak n-nya kita tidak masukkan dengan angka yang lain? Misal kita masukkan dengan angka 1 n-nya, maka dia akan lebih dari 360 derajat. Karena 1 dikali 360 derajat saja sudah 360. Nah, kalau ditambah lagi 30 maka jadi 390. Maka itu tidak masuk. Jadi jawabannya cuma 2. Nah, kemudian kita akan membuktikan untuk sin 4x sama dengan 0,5. Berapa jawaban yang kita temukan? Dari identitas sinus, seperti langkah-langkah yang sebelumnya sudah kita lakukan, kita dapat bahwa 4x sama dengan 30 derajat ditambah n kali 360. Begitu juga yang sebelahnya, 4x sama dengan 150 derajat ditambah n kali 360, di mana n adalah bilangan bulat. Nah, persamaan di atas ini bisa kita ubah menjadi x sama dengan, jadi semua ruas kita bagi dengan 4. 4x dibagi 4 itu x, kemudian 30 derajat dibagi 4 itu 7,5 derajat. Kemudian 360 dibagi 4 itu 90 derajat. Sehingga jawabannya adalah 7,5 derajat ditambah n kali 90 derajat. Nah, sama untuk yang 150 juga kita bagi 4, didapatlah x sama dengan 37,5 derajat ditambah n kali 90 derajat. Jadi 4x bagi 4 itu x, 150 dibagi 4 itu 37,5. Kemudian 360 dibagi 4 itu 90 derajat. Nah, kemudian n ini kita ganti dengan angka-angka bilangan bulat. Bilangan bulat yang sesuai, maka penyelesaian pada interval 0 sampai 360 derajat itu adalah 7,5 derajat, kemudian 37,5 derajat, kita tambahkan 90 menjadi 97,5 derajat, 127,5 derajat, tambahkan lagi 90 masing-masing, 187,5 derajat, kemudian 217,5 derajat, 277,5 derajat, dan 307,5 derajat. Jadi kita akan telah menemukan 8 ya, 8 penyelesaian. Karena 4x adalah 4 kali lipat dari x, maka jumlah total penyelesaian untuk sin 4x sama dengan 0,5 dalam interval yang sama juga akan meningkat sebanyak faktornya. Jadi meningkatnya juga sebanyak 4, itu ya maksudnya, karena sebanyak faktornya. Jadi sudah kita bisa buktikan bahwa jumlah penyelesaian untuk sin 4x sama dengan 0,5 dalam interval 0 sampai 360 derajat ini akan menjadi
2 kali 4 sama dengan 8. Sedangkan jumlah total penyelesaian untuk sin X sama dengan 0,5 dalam interval yang sama adalah 2. Sehingga konklusinya atau kesimpulannya, persamaan sin 4X sama dengan 0,5 ini memiliki 4 kali lebih banyak penyelesaian daripada sin X sama dengan 0,5 pada interval yang sama. Ringkasan hasilnya, Bapak Ibu, sin X sama dengan 0,5 memiliki 2 penyelesaian dalam interval 0 sampai 360 derajat. Sin 4X sama dengan 0,5 ini akan memiliki 8 penyelesaian dalam interval yang sama. Sehingga dengan demikian pembuktian telah menunjukkan bahwa persamaan sin 4X sama dengan 0,5 memang memiliki 4 kali lebih banyak penyelesaian daripada sin X sama dengan 0,5 pada interval yang diberikan. Jadi terbukti ya. Jadi benar bahwa pernyataan di soal sin 4X sama dengan 0,5 itu mempunyai penyelesaian 4 kali lebih banyak daripada sin X sama dengan 0,5. Baik, kita lanjut soal berikutnya, 1141. Berikan contoh persamaan trigonometri yang memiliki yang A, sebuah jawaban X sama dengan 760 derajat, yang B, semua penyelesaian 95 derajat tambah N kali 360, dan X sama dengan negatif 95 derajat tambah N kali 360 derajat. Kemudian terakhir, semua penyelesaian X sama dengan N kali 360 derajat. Baik, kita akan menyelesaikan soal nomor 1141 secara satu per satu. Kita mulai dari A. Semua jawaban X sama dengan 760 derajat. Nah, kita lihat di sini X-nya sama dengan 760 derajat. Pertama, karena ini lebih dari 360 derajat atau lebih dari satu putaran, maka kita bisa mengurangkan 760 derajat dengan sudut 360 derajat. Jadi kita kurangi dulu 360, kurangi lagi 360, sehingga didapatlah 760 derajat dikurang 2 kali 360, hasilnya adalah 40 derajat. Jadi 760 dikurang 720 itu 40 derajat. Jadi contoh persamaannya adalah sin X sama dengan sin 40 derajat. Nah, kita perlu mengetahui bahwa sin 40 derajat itu adalah 0,6428. Nah, penyelesaiannya gimana Bapak Ibu? Supaya salah satu jawabannya adalah X sama dengan 760, maka dari identitas sinus tersebut, kita ketahui bahwa X sama dengan 40 derajat ditambah N kali 360 dan X sama dengan 140 derajat tambah N kali 360. Jadi untuk N-nya sama 2, terbukti bahwa kalau N-nya kita masukkan 2, maka salah satu jawabannya adalah X sama dengan 760 derajat. Nah, dengan demikian, persamaan yang memiliki salah satu solusi X sama dengan 760 derajat adalah sin X sama dengan 0,6428. Jadi, kalau kita buat soal, sin X sama dengan 0,6428, maka salah satu jawabannya adalah X sama dengan 760. Nah, seperti itu maksud dari soal ini. Jadi, jawabannya sudah ada, kita disuruh membuat persamaan yang sesuai untuk mendapatkan jawaban tersebut. Kita masuk yang B. Semua penyelesaiannya adalah X 95 derajat tambah N kali 360, dan yang satunya lagi adalah negatif 95 derajat tambah N kali 360. Dari untuk solusi, lihat ya Bapak Ibu, satunya positif, satunya negatif, maka ini jelaslah persamaan kosinus. Jadi kita ketahui bahwa persamaan tersebut adalah persamaan kosinus. Contoh persamaannya adalah cos X sama dengan cos 95 derajat atau negatif cos 85 derajat. Jadi kita perlu mengetahui dulu bahwa nilai cos 85 derajat itu adalah 0,0872. Jadi penyelesaiannya dari identitas kosinus, kita ketahui bahwa X sama dengan 95 derajat tambah N kali 360. Yang satunya juga di kuadran 4, yaitu X sama dengan negatif 95 derajat tambah N kali 360. Nah, ini sama kayak di soal. Kalau ketika kita mengetahui bahwa jawabannya itu sama dengan di soal, maka jelaslah persamaan yang kita buat ini adalah inilah soalnya. Jadi persamaan yang memiliki semua solusi X 95 derajat dan 95 ditambah N kali 360 dan X sama dengan negatif 95 derajat tambah N kali 360 ini adalah cos X sama dengan negatif 0,0872. Jadi kalau soalnya cos X sama dengan negatif 0,0872, maka jawabannya adalah kita menggunakan kosinus ya. Kosinus, maka X-nya
95 dan X-nya juga negatif 95. Jadi ini kebalikan Bapak Ibu. Kalau di soal sebelumnya kita diberikan persamaan, kita mencari jawaban. Nah sekarang jawabannya sudah disediakan, kita disuruh membuat persamaannya. Jadi kita dibalik ya. Kita balik cara kerjanya, kita sudah tahu jawaban, kita cari persamaan yang sesuai. Lanjut soal yang C, semua penyelesaian X sama dengan N kali 360 derajat. Nah, kita ketahui dulu X sama dengan 360 derajat ini berarti cuma satu solusinya dan periodenya 360 derajat. Berarti kalau enggak sin ya cos. Kita ingat kalau dia satu periode ini maksudnya dua persamaan ini yang cuma punya satu jawaban, yaitu ketika ini ya. Ketika X sama dengan 0 derajat berarti ya, 0 derajat ditambah N kali 360. Karena 0 ini nggak ada pengaruh Bapak Ibu. Dan salah satunya juga negatifnya. Nah, seperti ini. Artinya X sama dengan 0 derajat ditambah N kali 360 dan X juga negatif 0 derajat ditambah N kali 360. Nah, kita bisa lihat bahwa persamaan tersebut ini tidak pengaruh ya negatifnya. Artinya 0-nya ini akan hilang sehingga tersisalah N kali 360. Kelihatan bahwa jawaban ini didapat ketika soalnya adalah kosinus, yaitu kosinus 0. Sehingga contoh persamaannya adalah cos X sama dengan kosinus 0 derajat. Nah, kita sudah mengetahui bahwa cos 0 itu 1. Kosinus 0 derajat itu 1. Dari penyelesaian tersebut, identitas kosinus kita ketahui bahwa X sama dengan 0 derajat tambah N kali 360. Sehingga didapatlah ini X sama dengan N kali 360. Selesai. Artinya persamaannya adalah cos X sama dengan 1. Nah, persamaan yang memiliki semua solusi X sama dengan 360 derajat adalah cos X sama dengan 1. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu soal cos X sama dengan 1, maka jawabannya adalah X sama dengan N kali 360. Karena kita akan mencari ini nanti. Kita akan mencari 0 tambah 360 dan negatif 0 kali 360. Dan 0 maupun negatif 0 itu tidak akan ada pengaruh. Sehingga hilang, tersisalah N kali 360. Nah, seperti itu Bapak Ibu jawaban 1141. Kita lanjut nomor 1142. Tentukan solusi persamaan yang terletak pada interval tertentu. Jawab dalam derajat penuh. Nah, mari kita selesaikan Bapak Ibu. Setiap persamaan satu persatu dan temukan solusi dalam interval yang ditentukan. Yang pertama adalah sin 2X sama dengan 0,61. Temukan dulu sudut pertama untuk 2X. Jadi kita cari dulu arcus sinus dari 0,61. Dengan menggunakan kalkulator kita mendapatkan bahwa salah satu sudutnya adalah 37,6 derajat. Sehingga kita mendapatkan 2X itu kurang lebih 37,6 derajat ditambah N kali 360. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sin, maka kita akan menemukan di kuadran 2, 180 kurang 36 derajat, yaitu 142,4 derajat ditambah N kali 360. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. Kemudian kita harus menentukan nilai X. Karena masih di depan ini masih ada angka 2X, maka harus kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 semua ruas, sehingga mendapatkanlah 18,8 derajat ditambah N kali 180. Jadi 360 juga kita bagi 2, sehingga dapat 180. Kemudian 142,4 kita bagi 2, 360 juga kita bagi 2, sehingga dapatlah 71,2 derajat ditambah N kali 180 derajat. Jadi kita sudah dapat sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Kemudian kita akan menemukan semua solusi. Untuk interval 450 derajat, ya, kita lihat ya, soal yang pertama ini yang A, intervalnya dari 450 derajat sampai 900 derajat. Jadi kita harus mencari nilai-nilai X yang sesuai dengan interval yang sudah ditentukan. Yang pertama kita masukkan sudut yang pertama. Kita mulai dari
N sama dengan 3. Nah, kenapa di situ kita mulai dengan N sama dengan 3? Karena kita ingin berada dalam interval, Bapak Ibu. Ketika kita ingin berada di dalam interval, ini misalkan saya contohkan untuk N sama dengan 2. Nah, ini saya contohkan ya, N sama dengan 2, maka X sama dengan 18,8 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sehingga didapatlah 378,8 derajat. Nah, ini tidak memenuhi Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak memenuhi? Jelas di sini sudutnya adalah 378,8 derajat sehingga tidak masuk di dalam interval yang sudah ditentukan, yaitu dari 450 sampai 900. Sehingga N sama dengan 2 ini tidak masuk dalam solusi. Maka di situ saya menuliskan untuk N sama dengan 3. Kenapa mulai dari 3? Karena kita ingin langsung berada dalam interval. Sehingga kalau X satunya 18,8 ditambah 3 kali 180. Nah, 3 kali 180 itu adalah 540. Kalau kita tambahkan dengan 18,8, maka jawabannya menjadi 558,8 derajat. Nah, ini baru masuk ke dalam interval 450 sampai 900. Kita lanjut, N sama dengan 4. N sama dengan 4, cara yang sama, 18,8 ditambah 4 kali 180, sehingga dapatlah 738,8 derajat. Nah, N sama dengan 5 juga tidak perlu kita masukkan, karena ketika kita masukkan N sama dengan 5, maka dia akan lebih dari 900 derajat. Sementara intervalnya itu adalah dari 450 sampai 900. Jadi ini di sini Bapak Ibu harus pandai-pandai memasukkan nilai N yang sesuai dengan interval yang diinginkan. Seperti itu dapat dua jawaban untuk sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, 71,2 ditambah N kali 180. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu kita masukkan N-nya sama dengan 3. Didapatlah solusinya 611,2. Kemudian kita masukkan N sama dengan 4. Didapatlah 791,2 derajat. Jadi kita sudah menemukan 4 solusi dalam interval, yaitu solusi yang pertama. Jadi solusi dalam interval 450 derajat sampai 900 derajat adalah yang pertama 558,8 derajat, yang kedua 611,2 derajat, kemudian 738,8 derajat, dan yang terakhir adalah 791,2 derajat. Jadi kita menemukan 4 solusi karena soalnya adalah sin 2x Bapak Ibu. Sin 2x ini kalau dalam interval normal dia akan mendapatkan 4 jawaban. Nah, kalau jawaban yang biasanya kan cuma 2 gitu ya. 2 sudut, maka ketika sin 2x dia akan 2 kali lipat sehingga menjadi 4. Kita lanjut untuk soal nomor B, 114 2 yang B. Caranya sama Bapak Ibu, cos 4x tambah 11 sama dengan cos 4x tambah 11 derajat sama dengan 0,42. Artinya kita harus mencari dulu 4x tambah 11 itu sama arcus cosinus dari 0,42. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan kalkulator. 0,42 itu arcus cosinusnya berapa. Sehingga kita kalau menggunakan kalkulator didapatlah 6x tambah 65,2 derajat ditambah N kali 360 derajat. Sudut yang kedua tinggal dikasih negatif saja Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita pertama kurangi dulu dengan 11. Karena apa? Karena di sebelah kiri, ruas kiri ini ada 11. Sehingga kedua ruas kita kurangi dengan 11. Didapatlah solusi yang pertama ini adalah 4X 65,2 dikurang 11. Kemudian 65,2 itu kalau dikurang 11 itu didapat 54,2 derajat. Kemudian karena di depan X-nya masih ada 4, Bapak Ibu, maka kita bagi dengan 4. Sehingga didapatlah hasilnya adalah 13,55 derajat ditambah N kali 90 derajat. Jadi ini setelah dibagi 4. Kemudian sudut yang kedua, negatif 65,2 derajat, kita kurangi dengan 11. Sehingga didapatlah 4X
sama dengan 76,2 derajat ditambah N kali 360 derajat. X2 ini sama dengan kita bagi 4 kedua ruas, didapatlah negatif 19,05 tambah N kali 90 derajat. Nah, ini dapat dua solusi Bapak Ibu yang saya ganti warna hijau ya. Yang saya tandai dengan warna hijau ini adalah dua solusinya. Kemudian kita akan memasukkan sama seperti tadi, masukkan dari interval negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Sudut yang pertama adalah 13,55 tambah 55 tambah N kali 90 derajat. Nah, kita masukkan dari negatif 1. Ingat Bapak Ibu, kita menyesuaikan saja nilai N-nya ini dengan interval yang akan kita masukkan. Supaya berada di dalam interval, kita mulai dari angka berapa? Boleh Bapak Ibu cek dari negatif 2, negatif 1, kemudian 0. Yang penting semuanya mendapatkan di dalam interval. Nah, di sini saya mulai dari N sama dengan negatif 1. X1 sama dengan 13,55 tambah 1 kali 90 derajat. Tapi negatif. Negatif 1 kali 90 derajat. Nah, ini menghasilkan negatif 76,45 derajat. Masuk di dalam interval Bapak Ibu. Karena interval minimumnya adalah negatif 90 derajat. Kemudian yang kedua kita masukkan N sama dengan 0. Sehingga didapatlah sudut yang kedua ini tetap 13,55 derajat. Jadi kita dapat dua sudut, negatif 76,45 derajat dan 13,55 derajat. Jadi kita tidak memasukkan N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, dia akan menjadi 103,55 derajat. Kemudian yang kedua, X2 sama dengan negatif 19,05 derajat ditambah N kali 90 derajat. Pertama kita mulai dari X sama dengan N sama dengan 0, yaitu negatif 19,05 derajat ditambah 0 derajat. Sehingga didapat tetap sama, hasilnya adalah negatif 19,05 derajat. N sama dengan 1, kita masukkan N-nya 1 sehingga kita dapat sudutnya negatif 19,05 derajat ditambah 90 derajat itu menghasilkan 70,95 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan 4 jawaban. Jadi solusi dalam interval negatif 90 derajat sampai 90 derajat adalah yang pertama negatif 76,45 derajat, yang kedua negatif 19,05 derajat, yang ketiga 13,55 derajat, dan yang terakhir adalah 70,95 derajat. Jadi ada 4 solusi untuk jawaban soal seperti ini. Kemudian soal yang terakhir untuk 1142 adalah soal nomor C. 14 dikurang 2 cos 2X. Nah, 12,38. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kedua ruas kurangi dengan 14. Nah, karena kedua ruas ini memiliki yang sebelah kiri ini ada angka 14, Bapak Ibu, maka kita kurangi dulu dengan 14. Jadi dapatlah negatif 2 cos 2X sama dengan negatif 1,62. Nah, negatif 1,62 didapat dari 12,38 dikurang 14. Kemudian karena kedua ruas memiliki tanda negatif, nah kita kedua ruas kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 1. Tujuannya apa? Supaya tanda negatifnya menjadi hilang. Nah, jadi kedua ruas menjadi positif. Itu tujuan dari dikalikan dengan negatif 1. Sehingga didapatlah 2 cos 2X sama dengan 1,62. Jadi hilangkan negatifnya. Terakhir kita bagi. Kedua ruas dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena di depan cos itu ada angka 2. Sehingga harus kita bagi dengan 2. Dapatlah cos 2X sama dengan 0,81. 1,62 dibagi 2, 0,81. Kemudian 2 yang di depan itu hilang. Nah, sama seperti cara yang tadi, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau 0,81 kita cari dulu kosinusnya dari 0,81. Dapatlah sudutnya adalah 35,9 derajat. Kemudian yang kedua, karena ini cos, kita pakai yang sudut kuadran 4, yaitu kasih saja tanda negatif. Negatif 35,9 derajat.
Kemudian kita cari nilai X-nya karena ada angka 2 di depan X. Ini berarti kita bagi 2 dulu supaya mendapatkan hasil yang sesuai, yaitu 17,18. Kemudian yang kedua, sebentar, 35 dibagi 9. Ini 17,95 ya Bapak Ibu. 17,95, kemudian yang di bawah juga negatif 17,95 kali N 180 derajat. Nah, jadi kita punya dua solusi, 17,95 derajat dan negatif 17,95 derajat. Langsung kita masukkan yang kuadran yang pertama, yaitu kita masuk N sama dengan 2. Lihat intervalnya Bapak Ibu, intervalnya dari 360 sampai 720. Jadi kita langsung masuk ke N-nya 2, supaya dia lebih dari 360 derajat. Jadi kita dapatkan solusi yang pertama adalah 377,95 derajat. Kemudian lanjut kita masukkan untuk N-nya sama dengan 3. Nah, untuk N sama dengan 3, berarti kita dapat solusinya adalah 557,95 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan dua solusi. Kemudian yang sudut yang kedua, yang negatifnya Bapak Ibu. Negatif 17,95 ditambah N kali 180 derajat. Nah, 180 itu kalau dikali 3 mendapatkan 540. Sehingga dapatlah hasilnya adalah 522,05 derajat. Kemudian yang keempat, sudut yang keempat ya. Negatif 17,95 derajat, 95 derajat ditambah 4 kali 180. Sehingga didapatlah 702,05 derajat. Nah, kita sudah menemukan 4 solusi dalam interval. Ingat, intervalnya ini Bapak Ibu dari 360 sampai 720 derajat saja. Paling rendahnya 360, paling tingginya adalah 720. Sehingga kita dapatkan solusinya adalah yang pertama 377,95 derajat. Kemudian yang kedua 522,05 derajat. Yang ketiga 557,95 derajat. Dan yang terakhir adalah 702,05 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan 4 solusi ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu cara menjawab soal ketika Bapak Ibu diberikan soal yang seperti ini. Jadi pertama cari dulu arkusnya, baik itu sinus maupun kosinus, kemudian dapatlah N dan dimasukkan N tersebut dengan N yang sesuai dengan interval Bapak Ibu. Jadi itu solusinya. Kita lanjut nomor 1143. Selidiki untuk sudut yang mana? Sin 2X sama dengan sin 70 derajat. Nah, mari kita selidiki dan cari solusi untuk setiap persamaan trigonometri yang diberikan. Ada 3 persamaan, saya akan mencoba dari yang A, Bapak Ibu. Pertama, identitas sinus. Kita ketahui bahwa 2X sama dengan 70 derajat. Kemudian 2X juga sama dengan 180 dikurang 110. Dikurang 70. Sehingga dapatlah 110 ditambah N kali 360 derajat. Nah, penyelesaian yang pertama, dari 2X sama dengan 70 derajat, N kali 360. Ingat, karena ada angka 2X-nya Bapak Ibu, maka kita bagi dengan 2, sehingga dapatlah 35 derajat ditambah N kali 180 derajat. Nah, yang kedua, 2X sama dengan 110 tambah N kali 360. Sama juga, kita bagi 2, didapatlah 55 derajat tambah N kali 180 derajat. Jadi sudut X yang tepat dari persamaan sin 2X sama dengan sin 70 derajat adalah X sama dengan 35 derajat tambah N kali 180 dan X sama dengan 55 derajat tambah N kali 180. Jadi ada 2 solusi di sini Bapak Ibu dan sini. Dan angka ini tinggal Bapak Ibu masukkan N-nya yang sesuai dengan persamaan di soal. Jadi ini bisa menyesuaikan jawabannya tergantung interval nantinya. Kemudian yang kedua, sin X sama dengan sin 3X. Pertama kita akan mencari dulu bahwa dari identitas sinus kita ketahui X sama dengan 3X tambah
N kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang 3X tambah N kali 360. Nah, dari persamaan yang pertama, Bapak Ibu, persamaan yang pertama ini ada 3X di sebelah kanan, kita pindahkan ke yang sebelah kiri. Jadi hasilnya seperti ini, X kurang 3X sama dengan N kali 360. Kemudian X dikurang 3X itu mendapatkan negatif 2X. Kemudian dari sini, kedua ruas dibagi negatif 2. Nah, dari sini kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 2. Sehingga didapatlah X sama dengan negatif N kali 180. Atau N sama dengan 180. N-nya ini kan bilangan bulat Bapak Ibu. Jadi ketika N didapatkan negatif seperti ini, bisa kita ganti dengan N kali 180 saja. Tidak perlu ada tanda negatifnya. Karena nanti N-nya juga bisa dimasukkan dengan bilangan negatif. Ya, jadi seperti itu. Kemudian penyelesaian yang kedua, X ditambah, karena tadi kurang ya, kurang 33X, maka X tambah 3X sama dengan 180 tambah 360. Kemudian dapatlah 4X, karena X tambah 3X itu 4X. Dan hasil akhirnya adalah kita bagi dengan 4. Sehingga didapatlah X sama dengan 45 derajat ditambah N kali 90 derajat. Jadi kedua ruas dibagi 4. Nah, kita sudah dapat solusi. Untuk sin X sama dengan sin 3X adalah X sama dengan 45 derajat ditambah N kali 90 derajat. Dan yang X yang kedua adalah N kali 180 atau kelipatan dari 180 itu akan menghasilkan sin X sama dengan sin 3X. Nah, itu untuk 1143 bagian B. 1143 bagian C. Cos 4X sama dengan cos X kurang 30 derajat. Dari identitas kosinus sama seperti tadi Bapak Ibu. Karena ini kosinus ya Bapak Ibu. Maka dia yang satunya kita kasih saja tanda negatif. Nah, kalau tanda negatif artinya ini akan berubah menjadi negatif X ditambah 30 derajat ditambah N kali 360 derajat. Nah, kita sudah dapat yang ini ya. Penyelesaian yang pertama, dari persamaan yang pertama ini Bapak Ibu, persamaan yang sebelah kiri yang saya beri tanda kuning itu, kita pindahkan X-nya sehingga 2X kurang X itu mendapatkan negatif 30 derajat tambah N kali 360 derajat. Nah, langsung dapatlah jawaban X sama dengan negatif 30 derajat tambah N kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, penyelesaian yang kedua, dari persamaan kedua, dari persamaan yang ini karena 2X sama dengan negatif X, berarti X-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 2X tambah X sama dengan 30 derajat tambah N kali 360. Ini jadi persamaan yang sebelah kanan ya Bapak Ibu, kuning yang sebelah kanan. Sehingga X-nya itu kita pindahkan ke kiri. Kemudian 2X tambah X, dapatlah 3X. Kemudian ini kedua ruas kita dibagi 3. Karena ada angka 3 di depan X-nya, yaitu 3X, maka semua ruas kita bagi dengan 3. Yaitu didapatlah X sama dengan 10 derajat ditambah N kali 120 derajat. Jadi sudut X yang tepat untuk sinus 2X sama dengan cos X dikurang 30 derajat adalah negatif 30 derajat tambah N kali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan 10 derajat ditambah N kali 120 derajat. Nah, itu jawaban yang tepat Bapak Ibu untuk soal 1143 yang C. Kita lanjut 1144 Bapak Ibu. Persamaan cos V sama dengan A mempunyai penyelesaian V1 pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, nyatakan penyelesaian persamaan cos V sama dengan negatif A dan nyatakan penyelesaiannya dalam bentuk V1. Nah, jadi kita dapat sudah ini Bapak Ibu, cos V sama dengan A ini jawabannya V1. Nah, bagaimana kalau cos V sama dengan negatif A? Itu maksudnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan dari cos V sama dengan A dan cos V sama dengan negatif A, tentunya kita akan menggunakan identitas trigonometri. Penyelesaian untuk cos V sama dengan A dulu. Kita akan mencari bagaimana
penyelesaian untuk cos P sama dengan A. Jika cos P sama dengan A mempunyai penyelesaian V1 pada interval 0 sampai 360 derajat, maka jelas persamaan penyelesaian umum untuk persamaan ini adalah kita cari dulu arc cos dari A, kemudian ditambahkan 360 derajat. Kemudian V2-nya negatif arc cos A ditambah N kali 360. Nah, kita anggap salah satu solusinya adalah V1 ini tadi Bapak Ibu. Maka penyelesaian dari cos P sama dengan negatif A, kita dapat menggunakan fakta bahwa kosinus itu negatif terjadi di kuadran 2 dan kuadran 3. Oleh karena itu penyelesaiannya dapat kita ganti sebagai 180 derajat dikurang V1, kemudian 180 derajat ditambah V1. Nah, jadi solusi dari yang V1 tadi kita bisa kurangi dengan 180 atau 180 tambah. Nah, kemudian kita sudah mendapat dua solusi ya di sini Bapak Ibu. Yang pertama 180 kurang, kemudian yang kedua 180 tambah V1. Nah, bagaimana cara menghasilkannya ini? Maka penyelesaian dalam bentuk V1 kita dapat mengekspresikan hasil yang sudah kita dapat menjadi persamaan P3 dan V4. Nah, kita sudah dapat di sini. Kita tinggal substitusikan saja, ganti V1-nya dengan angka yang sesuai, didapatlah arc cos A ditambah N kali 360 derajat. Jadi kita bisa memiliki dua penyelesaian. Yang pertama Bapak Ibu dalam bentuk V1 ya. Yang pertama adalah 180 dikurang V1 tambah N kali 360. Kemudian yang kedua 180 ditambah V1 tambah N kali 360. Intinya adalah kalau di positif dia ada di kuadran 1 dan 4, maka negatif dia akan berada di kuadran 2 dan 3. Bagaimana sudut dari kuadran 2 dan 3? Yaitu kuadran 2 180 dikurang, kuadran 3 180 ditambah dari hasil solusi yang pertama tadi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut 1145. Penyelesaian persamaan sin KV sama dengan A yang terletak pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ditandai pada gambar. Nah, tentukan konstanta K dan A. Kita lihat di situ Bapak Ibu ada 4 titik solusi, yaitu pertama 0,97 dan 0,97,0,24. Kemudian ada 0,24,0,97. Kemudian yang negatifnya negatif 0,97, negatif 0,24. Dan terakhir negatif 0,24, negatif 0,97. Nah, jadi ada 4 solusi di sini. Penyelesaian persamaan sin KV sama dengan A pada gambar memiliki 4 solusi, yaitu yang seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk titik yang pertama dulu kita ambil 0,97,0,24. Kita ketahui bahwa X-nya sama dengan 0,97, Y-nya sama dengan 0,24. Artinya kosinus theta ini anggap saja sudut untuk yang titik pertama ini adalah arc cosinus dari 0,97. Jadi sudut yang pertama ini kita sudah dapat bahwa ini adalah 14 derajat. Nah, langkah-langkah untuk menentukan K dan A-nya seperti berikut. Kita ketahui dulu bahwa sudut untuk yang pertama ini adalah 14 derajat, Bapak Ibu. Sudut yang paling kecil ya, Bapak Ibu, yang posisi yang pertama. 0,97,0,24 ini yang kecil ini dari sumbu X positif ini adalah 14 derajat. Nah, langkah-langkah untuk menentukan K dan A. Bapak Ibu, kita sudah ketahui bahwa solusinya ada 4. Artinya penyelesaian yang diberikan menunjukkan bahwa terdapat 2 nilai positif dan 2 nilai negatif untuk fungsi sinus. Fungsi sinus ini memiliki periode 360 derajat. Dan jika kita memiliki 2 solusi dalam satu periode, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai K berhubungan dengan jumlah solusi dalam interval tersebut. Dengan 4 solusi dalam interval 0 sampai 360 derajat, kita dapat menemukan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa K-nya adalah 2, Bapak Ibu. Kenapa? Karena solusinya ada 2 solusi dalam satu periode. Sementara kalau ini 4, artinya ada 2 kali lipat. Ini karena fungsi sinus akan memberikan 2 solusi dalam interval tersebut untuk setiap nilai dari KV. Jadi seharusnya jawaban ini cuma 2. Tapi kenapa jadi 4? Nah, artinya ada 2 kali lipat gitu ya Bapak Ibu. Sehingga K-nya kita simpulkan adalah 2. Karena dia soalnya adalah sin KV sama dengan A Bapak Ibu. Ini fungsi sinus. Ingat, dari penyelesaian yang diberikan kita dapat melihat bahwa nilai maksimum dari fungsi sinus adalah 1 dan minimumnya adalah negatif 1. Artinya dari penyelesaian yang ada kita dapat mengambil nilai dari solusi
kita dapat menetapkan bahwa sin 2 theta itu adalah sin 28 derajat. Ingat ya, sin kv di sini. Nah, karena kv berarti kita 2 theta. Sin 28 derajat yaitu 0,47. Jadi kita sudah menemukan persamaannya. Jadi sin 28 derajat sama dengan negatif 0,47. Artinya nanti soal ini adalah menemukan sin 2V sama dengan 0,47. Nah, inilah adalah soalnya. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan sin 2V sama dengan 0,47, Bapak Ibu akan menemukan 4 solusi ini, yaitu 0,97, 0,24, negatif 0,97, dan negatif 0,24. Silahkan dibuktikan saja. Jadi di sini diminta nilai K dan A. K-nya kita sudah menemukan 2, kemudian A-nya kita sudah menemukan 0,47. Karena apa? Karena 2 kali theta atau 2 kali 14 itu 28 derajat. Silahkan dicari saja sin 28 derajat, yaitu 0,47. Nah, ini saya membuktikan bahwa jawabannya ini benar. Ketika kita menemukan soal sin 2V sama dengan 0,47, ini Bapak Ibu, maka kita akan menemukan solusi yang pertama, sin 2V, sin 2V tadi ya, berarti 2V-nya sama dengan 28 derajat tambah N kali 360 derajat, dan yang kedua adalah 2V sama dengan 180 dikurang 28 itu 152 tambah N kali 360. Kemudian kedua ruas kita bagi 2, didapatlah N sama dengan 14 derajat tambah N kali 180, dan N yang kedua adalah 152 dibagi 2, yaitu 76 derajat ditambah N kali 180. Nah, dari analisis di atas ini kalau Bapak Ibu cari V sama dengan 14 derajat tambah N kali 180, ini kalau Bapak Ibu masukkan sudut-sudutnya, didapat sudutnya adalah, ya, kita akan mendapatkan V1-nya adalah 14 derajat. Kemudian V2 kita yang sebelah kiri ya. V2-nya kita ambil yang sebelah kiri, ini mendapatkan 76 derajat. Kemudian V3 kita ambil lagi yang sebelah kanan. 14 ditambah 180 itu mendapatkan 194 derajat. Kemudian yang terakhir V4. V4 76 ditambah 180 derajat dapatlah 256 derajat. Nah, ini kalau Bapak Ibu kita sudah menemukan ya, 14 derajat, 76, 154 dan 256. Kalau kita masukkan sin dan cosnya, jadi kalau V1-nya 14 derajat ini ya, dari V1 14 derajat ini Bapak Ibu, kita sudah menemukan bahwa titiknya adalah, nah, di sini ya. Jadi titiknya adalah cos 14, sin 14. Nah, yang artinya kalau kita cari cos 14 derajat ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka saja kalkulator. Cos dari 14 derajat itu berapa? Yaitu dapatlah 0,97. Kemudian sinnya adalah 0,24. Nah, ini titik yang pertama. Kita akan buktikan lah bahwa titiknya sama seperti yang ada di gambar. Ini akan saya tuliskan ulang semua titik yang sesuai. Ini saya kopas dulu ya Bapak Ibu biar tidak capek menulisnya. Nah, titik yang kedua V2 76 derajat, titiknya adalah cos 76 derajat, sin 76 derajat. Cos 76 itu 0,24, sinnya adalah 97. Kemudian titik 194, cos 194 dan sin 194 didapat negatif 0,97, negatif 0,24. Kemudian cos 256 dan sin 256 didapat negatif 0,24
sama negatif 0,97. Nah, kita sudah dapat 4 titik Bapak Ibu. Jadi 4 titik, saya akan kopikan gambar yang di atas. Kita akan buktikan bahwa titiknya sama seperti yang digambar. Nah, jadi ada 4 titik di sini Bapak Ibu. Nah, terlihat jelas bahwa titik yang sudah kita hitung itu sama. Cos 14, 0,97, 0,24, 0,24, 0,97, negatif 0,97, negatif 0,24, negatif 0,24, dan negatif 0,97. Nah, berarti sangat jelas sekali bahwa solusi yang kita tentukan yaitu sin dan cosnya adalah tepat Bapak Ibu. Yaitu dari analisis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa nilai A-nya 0,47 dan K-nya adalah 2. Sehingga kita dapat persamaan trigonometrinya adalah sin 2V sama dengan 0,47. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan dari soal nomor 1140 sampai 114445. Silakan Bapak Ibu jika terdapat kesulitan ditanyakan saja di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.